Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Owner, apa kabar kalian? Saya harap baik-baik saja ya. Jadi di konten video kali ini kita akan membahas tentang ya aplikasi-aplikasi apa saja yang perlu kita update, kita perhatikan ya. Ini demi kelancaran untuk ngebit kita ya. Ini sangat berpengaruh sekali ya Sobat Owner. Kalau kita tidak perhatikan aplikasi ini ya, apalagi nih ada aplikasi bawaan yang ada semua device kita di Android ya, khususnya ini khusus Android ya. Kalau iPhone saya nggak punya iPhone ya kan. Nah ini buat pemula nih ya. Ini kalau buat susu dia udah paham ini aplikasi apa yang harus dia kotak-atik, dia gocek gitu ya kan, sehingga orderannya itu lancar ya. Terkadang kita tidak memperhatikan aplikasi-aplikasi yang harus kita update gitu ya. Kadang kita abaikan, ternyata itu mempengaruhi kinerja device kita saat ngebit ya. Nah, aplikasi apa ya? Pasti ini penasaran ini ya. Kita buka dulu dengan aplikasi yang di Google Play Store ya. Memang Google Play Store semuanya ya kan. Tapi ini penting loh. Nah, kita bahas dulu urutan yang paling ringan dulu ya. Simak ya. Nah, jadi di sini kan ada aplikasi yang perlu kita update, yaitu tentunya adalah Maps. Map itu perlu kita update ya. Perlu kita update, selalu kita update jika dia minta update. Kenapa Bang? Kalau diupdate semakin berat dong kinerjanya. Bukan gitu Bang, kalau kita nggak update nanti nggak sinkron. Maksudnya kita pas buka map itu terjadi bug jaringan atau error pada aplikasi ya. Makanya aplikasi itu terus diupdate. Nah, kan seperti ini nih. Saya akan perlu setiap saya update itu tampilan Google Map saya seperti ini nih. Nih, sahabat lihat ya. Nih. Wah, itu apa Bang? Tanda-tanda kotak-kotak itu. Ini khusus saya loh. Soalnya saya ngebitnya di Kota Padang ya. Kalau di Jabodetabek nggak perlu begini. Saya nandain aja tuh speknya ada di mana gitu. Nah, ini contohnya. Ini toko spek nih yang saya tandai nih, tanda kotak gitu ya. Nah, ada lagi. Oh, ini resto gacor juga saya tandai gitu ya. Ada jamnya, ada apanya, ada settingannya loh gitu ya. Nah, di sini saya GPS saya belum hidup ya, maaf. Nah, nih yang penting nih ya kan. Saya kalau step ngebit seperti ini, nih akurasi rendah. Nah, akurasi rendah, lebih kurang akurat gitu. Di sini saya lokasi perangkat saya nonaktifkan. Story perangkat saya nonaktifkan. Kenapa saya nonaktifkan? Untuk mempercepat dan mempermudah kinerja dari si Google Map ya. Dari si Google Maps ya gitu. Saya settingannya seperti ini ya sahabat owner. Nah, apabila ada lokasi kurang akurat itu kita di dalam ruangan seperti ini, atau ada halangan dari gedung-gedung gitu atau apa, kita harus pergi ke tengah. Nah, ini juga mempengaruhi kesiapan kita menerima orderan. Nah, Bang, apa yang harus dilakukan kalau seperti ini Bang? Gampang, kita kalibrasi aja dulu. Nah, gini kan aja tuh ada tandanya kan, gini kan. Kalau masih nggak bisa, kita bawa ke tengah lapangan. Nah, ini udah nih. Tuh. Itu tanda GPS kita udah akurasinya mulai membaik. Kok digerak-gerakinnya? Karena ada kompas di GPS kita ini ya. Nah, ini perlu diupdate nih. Nah, yang selanjutnya apa yang perlu diupdate lagi Bang? Yang utama nih, driver. Aplikasi driver ini perlu diupdate ya. Perlu diupdate. Kalau ada versi terbaru update. Bang, kenapa kalau nggak diupdate gimana Bang? Nanti terjadi bug ya. Apalagi ada SOP baru kan. Keterangannya pas kita ngantarin SPX kita harus foto
foto barang beserta label, kita foto, terus dengan si penerima tangannya aja nggak apa-apa. Dan selanjutnya slide ketiga itu kita foto rumahnya atau ciri-ciri rumahnya, itu perlu ya sekarang ya. Kalau nggak saya foto gimana bang? Ya nggak tahu sih ya, lebih baik jaga-jaga aja ya, karena itu penting, itu imbauan ya. Nah, ini setelah kita update semuanya, jadi kalau sebelum mulai itu bisa kita, kalau device kentang seperti saya ini, biasanya saya harus ya membersihkan sampahnya ya. Nah, ini bersihkan nih 26 megabyte ini harus kita bersihkan ya, sahabat benar ya, penting ini untuk memperlancar kinerjanya tuh. Nah, seperti ini di driver juga dia seperti itu juga ya, harus kita hapus. Nah, supaya lancar lah, itu biasa aja bang, apalagi yang diupdate bang. Yang perlu kita update seperti aplikasi Google, Chrome, Gmail, Google, dan lainnya yang berhubungan dengan Google ya. Yang paling penting itu browser, sebab kita di sini karena ada keterangan terhubung di sini ya, sahabat. Di sini ya. Nih sertifikat ini semuanya terhubung ke aplikasi Google lainnya. Jadi perlu kita update untuk kinerjanya supaya lancar ya, gitu. Di sini juga mempengaruhi nih. Nah, ini dia aplikasi yang perlu kita update ya. Tuh. Nah, di sini ada tautan gitu. Tambahkan tautan ShopeeFood, tambahkan. Ini kalau sahabat owner belum tambahkan, segera tambahkan ya. Bang, kalau nggak ditambahin, ya nggak apa-apa sih, itu terserah sih. Ini bagi saya ya, ini juga bikin orderan kita lancar. Jadi ke servernya lebih bagus gitu, karena setiap penyelesaian kita akan lebih cepat karena kinerja device kita lebih bagus. Jadi nggak ada delay gitu. Setelah kita menyelesaikan pesanan, itu langsung dikirim ke ping web yang ini, foodriver.shopee.co.id nih. Dia akan ngeping bahwa kita sudah menyelesaikan pesanan, dan jaringan kita bagus. Itu akan menjadi cepat selesai. Jadi sistem akan membaca, dia udah selesai melakukan pesanan gitu, nggak di lock lagi gitu ya kan, seperti itu. Jadi kalau ada yang belum, ini setting ini, kalau ada yang belum ya, setting ini ya, cek coba ya. Ini buat yang pemula nih. Itu kalau buat susu mungkin udah tahu ya. Nah, apalagi bang, ada lagi ini ya. Nah, ini ada lagi nih. Ini sering orang nggak tahu ini, sering orang abaikan ini. Dia kalau ada error semacamnya, dia nggak tahu ini aplikasi ini ya. Nah, ini ada aplikasi, mari kita scroll dulu ya. Ada dia di sini, di aplikasi, manajemen aplikasi. Nah, di bagian dari sini nih yang mana ya? Ayo, penasaran ya? Ini loh. Nah, Android System Web View ya. Wah, ini saya juga ada nih bang ya gitu kan. Coba bang cek dulu. Juga ada nih bang. Kegunaannya apa sih bang? Nih saya belum tahu bang. Nah, ini ya sobat lainnya. Tadi ada hubungannya yang sama yang tadi ya. Sama link yang tertawat di aplikasi Shopee Driver ya. Yang tadi ya. Ini apa? Ini adalah jembatan ya. Tuh dia nih kinerjanya membuat tampilan website itu menjadi smooth gitu ya kan, menjadi cepat dan menjadi lancar. Inilah peran dia, Android System Web View ya. Jadi kadang-kadang kan sobat ini delay tampilan websitenya atau apalah. Ini berpengaruh semuanya di Google Maps sama di aplikasi driver ShopeeFood ya, sehingga sobat ini perlu ya. Jangan sampai nggak diupdate, ini perlu loh. Nah, ini diterapkan ya supaya lancar. Jangan diotak-atik lagi ya kalau sudah diterapkan. Nah, bagi yang belum update, ini update ya.
Nah, bagi yang masih masih baru gitu, bingung ini apa, ya lebih baiknya seperti ini ya. Lakukan hapus cache, lakukan hapus file yang tidak diperlukan, dan hapus data. Nih, yang bagi yang belum update itu hapus datanya. Hapus aja udah datanya gini, hapus. Boleh. Nah, ini kan tandanya cuma nonaktif, paksa berhenti. Ya nggak ada yang bongkar ya. Nggak bisa dibongkar. Kalau kita bongkar, kita nggak bisa buka website apapun yang tertaut gitu ya kan. Jangan dibongkar loh. Nah, ini penting nih. Ini ada nonaktif, ada paksa berhenti. Sekiranya ada delay gitu, yang terjadi di aplikasi, boleh paksa berhenti boleh, dan buka lagi, hapus file cache-nya gitu ya. Nah, ini perlu nih buat kelancaran sahabat owner melakukan aktivitas mengambil orderan ya. Ini perlu. Ini itu tertautnya langsung ke website aplikasi Shopee dan segala macam yang berhubungan dengan Google ya, aktivitas yang berhubungan dengan Google. Ini kalau yang khusus Android ya. Kalau khusus iPhone saya nggak tahu ya, belum punya saya iPhone-nya sahabat owner. Nah, apalagi bang? Saya rasa cukup itu aja sih ya, buat konten yang ini nih. Itu aja ya, saya kasih taunya itu aja dulu ya. Nah, itu penting ya. Nah, ini lagi nih, ini sangat penting sekali, ini penyuluhan ya. Penyuluhan ini informasi untuk untuk diver pemula ya. Nah, tadi saya akan edukasi sedikit. Ini kejadian kemarin nih ya. Ini sebenarnya ini harus tahu ya, sebab ya kita tuh sebenarnya penting loh memisahkan device pribadi dengan device ngebit. Bang, kenapa device-in gabungin aja lah bang ya. Gini bang ya, device pribadi itu kadang kita kan main game ya, kita nggak tahu, kita kan kadang kerja di kantor ya kan, so pivotnya itu buat sampingan gitulah. Seperti ada kejadian seperti kemarin gitu, saya juga ngalamin gitu. Sebab ini aplikasi kantor ada di ada di Play Store ya kan. Dia ada di Play Store. Nah, orang kantor suruh download yang di luar Play Store karena di Play Store tidak update lagi, ketinggalan. Ya saya download lah. Ternyata itu terdeteksi oleh sistem Shopee ya. Pengaruhnya apa bang? Pengaruh dong gitu ya kan. Jadi sistem Shopee ini istilahnya itu sistem ya, bukan human verification ya. Kalau sistem mah udah beda lagi ya. Jadi ini sistem yang mengamati. Pengaruhnya di mana bang? Di orderan. Jadi orderan kita bisa jadi delay gitu. Kita disangkakan melakukan aktivitas ilegal seperti memasang aplikasi pihak ketiga yang tidak diperbolehkan oleh Shopee ya. Makanya itu satu. Nah, yang kedua, main game. Ya sering lah main game, apalah kita download kan di luar, kita tujuannya untuk game tersebut ya kan. Ya mau siapa tahu pengen menang gitu ya kan. Saya main PUBG gitu kan, download aplikasi apa ya kan. Pas ngebit lah kok gini ya. Lah kok gitu ya, nggak disadari kan seminggunya anyep gitu ya kan. Itu penyebabnya sama juga ya. Jadi aplikasi Shopee ini dia ada sistemnya tuh, dia bisa mengetahui aplikasi apa saja yang ada terinstall di device kita ya. Itu dia mendeteksi aplikasi yang terlarang ya. Itu tanpa sengaja tuh mendeteksi aplikasi di luar Play Store pokoknya. Istilahnya ada di Play Store tapi ada di luar Play Store. Itu dibilang itu sama mod ya. Nah, di sini saya nggak menyenggol ya mod ya, tapi itu terserah ya. Yang bagi yang main itu saya ngajarinnya buat yang origin ya, buat driver ori ya, yang baru ya. Nah, itu berpengaruh sekali. Kalau bisa sobat Anda pindahkan aja aplikasi
di device ini ya, device khusus ngebit ya, dibedakan aja ya, itu sangat penting lah. Nah itu sudah tahu ya. Kadang kita login, wah gak bisa login atau lambat. Itu tuh kalau orang bilang apa ya, dari sistem nanti takutnya kita nggak ngapa-ngapain kan. Tujuan kita nggak buat driver SofiFood gitu ya kan, nggak buat aplikasi. Itu bisa nanti ada itu istilahnya kita dipisahkan dari yang lain gitulah. Jadi ini perlu sobat owner perhatikan ya, ini sangat diperhatikan ya. Nah bagi yang di Jos Sumbar gitu ya kan, grup publik ini saya sudah notice di Jos Sumbar ya. Ini ada notice-nya loh, sudah notice di WhatsApp ya. Tuh saya sudah notif, sudah kasih tahukan gitu. Saya sudah kasih tahukan di sini ya. Nah, di sini kan ada Ikatan Keluarga Mudi Minang. Ini bagi yang sobat Jos Sumbar yang pengen bergabung boleh bilang ke saya. Ini ada sahabat Jos Sumbar Padang dan ini ada grup khusus real time. Di sini ada tab komunitas. Ini saya sudah umumkan ya. Untuk tidak mendownload aplikasi di luar Play Store, aplikasi yang untuk maksudkan dipergunakan untuk selain driver. Contoh itu untuk gaming ya, untuk gaming loh, untuk gaming. Disarankan untuk dipisahkan aplikasi driver yang pribadi khusus ngebit aplikasi di luar Play Store. Nah ini diawasi selama 3 sampai 5 hari kerja ya, walaupun tidak dipergunakan untuk kepentingan aplikasi driver. Nah maka jika sudah terlanjur silakan install ulang device kembali ya gitu ya. Oh saya kemarin ada teman saya dari SofiFood ya, dia driver Gojek gitu ya kan. Dia bilang, oh bro ya kan, si abang ini download dia apa namanya, klon yang di luar Play Store atau di dalam, kayak di luar Play Store kayaknya. Dia klon, jadi diklonin aplikasinya nih, entah apa yang dikloninnya nggak tahu lah, apa aplikasi drivernya, apa gamenya diklonin. Jadi klon ini di luar Play Store. Nah ini adalah aplikasi mod ya. Jadi dia klon di luar. Kan kalau di Play Store kan banyak banyak sat bayar gitu ya kan. Jadi dia download di aplikasi di luar Play Store. Nah, abang itu kemarin kenanya pasti di situ. Mungkin tidak disadari ya. Padahal mungkin HP-nya tidak ada aplikasi klon bawaan gitu ya. Ini buat abang Doni ya, Doni Saputra ya. Ini informasinya. Terima kasih ya. Jadi di situ juga ada ya. Itu pokoknya di luar lah. Pokok konsepnya itulah. Pokoknya di luar, baik itu klon atau apalah. Pokoknya jangan di-install ya. Kalau sudah terkena lebih baik di reset public atau install ulang ya. Sebab kalau kita hapus saja itu sudah ada bekasnya dan ada track recordnya di situ, udah ada historinya. Kalau kita terus kan ribet nih, nggak tahu kita yang di dalamnya itu apa ya kan, nggak tahu ya kan. Yang di aplikasi itu apa, yang di dalam device kita itu apa, nggak tahu penyakitnya apa ya kan. Daripada bingung kan, nanya bang, nih install ulang ya. Reset public saja daripada kena dark system udah kebaca di sistem. Lebih baik di uninstall aja, di reset public aja ya, nggak ada solusi lain ya. Jangan ngadu-ngadu ke admin Shopee ke apa, dia membaca dari tuduhan sangkaan dari sistem itu ada buktinya ya loh ya. Walaupun kita ini gue buat ini kok nggak buat aplikasi driver, ini nggak, mereka nggak terima alasan karena kebijakan mereka sudah seperti itu. Nah ini perlu dicatat, perlu diingat ya sobat owner, itu mempengaruhi orderan loh. Nah itu bisa kita unnyap loh lah, itu udah disetting dari sistem, udah dikategorikan ke driver yang nakal gitu ya. Nah jadi di sini saya Akbar, saya juga sebagai driver ya, driver lapangan, sama kayak rekan-rekan yang lain. Jadi saya memberikan informatif yang solutif bagi rekan-rekan driver dari pengalaman saya yang sudah ada ya gitu ya kan, dari siapa yang saya ketahui.
ya bolehlah bisa dibilang driver training konten lah gitu ya, dan aplikasi juga boleh. Kalau ada sobat owner di jalan nih di Kota Padang nih, jangan sombong dong, sapa saya. Sobat owner gitu, lu nggak nyapa gua bang, gua nggak tahu yang lu yang mana, gua nyapa semuanya. Ini khusus subscriber saya yang ada di Padang ya. Nah, jika ada salah-salah kata, jika ada saran, kritik, boleh berkomentar di bawah ya. Komentar aja, mau bahas apa boleh. Ini yang bagi penonton setia nih, mau bahas apa bang? Bahas inilah bang, nah, boleh ya. Tapi sekarang konteksnya konteks masih Shopee Food ya. Nah, bagi yang penasaran nanti saya bahas apa, cara menjalankan orderan SPX ini belum terrealisasi ya. Ini konten selanjutnya adalah menjalankan orderan SPX ya. Ya, bagaimana caranya kita ngebit yang payment minus nih, saldo minus, tapi tetap lancar ngebitnya ya kan. Ngeri-ngerinya kita payment minus, tetap yang saldo order yang lebih kencang ya, tapi kita mainnya main cantik gitu. Nanti saya kasih tahu bagaimana saya mainnya, ngebitnya seperti apa, saya akan kasih tahu gitu ya kan. Penasaran ya kan? Tapi subscribe dulu dong nih caranya aja, ilmunya aja diambil, subscribe kagak gitu ya kan, gratis kok gitu. Selanjutnya ini bagi yang nggak tahu gitu, cara pengambilan order non tunai sama tunai. Soalnya kemarin saya lihat ada cerita di resto bang, ada driver yang ngasih uang tunai gitu, padahal nggak bayar lagi gitu ya kan. Nggak dijelaskan sama bang itu, dia nggak ngerti gitu. Nah, nanti kita bahas juga. Nah, jika ada salah kata dari saya Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.